Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para soimin, soimat, mustami'in, mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada abad ketiga Hijriyah, ada seorang ulama besar bernama Syekh Hatim bin Ulwan Al-Asom, atau lebih dikenal Hatim Al-Asom, di daerah Khurasan. Beliau menjadi rujukan dan tempat bertanya masyarakat di zamannya, baik laki-laki maupun perempuan. Ia dipilih oleh masyarakat karena ketinggian ilmu dan akhlaknya. Hatim Al-Asom mewakafkan dirinya untuk masyarakat. Pintu rumahnya terbuka kapan saja, untuk masalah apa saja, dan bagi siapa saja, tanpa memandang kelas sosial, jenis kelamin, dan usia masyarakat. Pengabdian ini ia jalani selama puluhan tahun tanpa pamrih, sehingga pada suatu ketika datanglah seorang wanita cantik jelita kepada Hatim Al-Asom untuk berkonsultasi atas problematika kehidupan yang sedang dihadapi. Diawali dengan basa-basi pembukaan, perempuan ini menceritakan kronologi permasalahan panjang lebar. Namun di saat itu ia merasakan keganjilan di dalam perutnya. Angin panas dari dalam tubuhnya mendesak-desak untuk keluar. Ternyata ia ingin kentut, namun dengan sekuat tenaga ia menahannya agar tidak keluar di hadapan seorang ulama besar yang disegani masyarakat. Alhamdulillah ia berhasil meredakan gejolak itu. Kemudian ia meneruskan cerita dengan sedikit gelisah. Ia kemudian menjelaskan masalah seperlunya saja. Karena kehilangan konsentrasi, ia mengakhiri ceritanya dengan sebuah pertanyaan. Tetapi malang, suara kentut dari duburnya terdengar persis di ujung kalimat pertanyaannya. Angin panas itu nyeplos, wajahnya merah karena malu. Ia kehilangan muka, semua sikapnya menjadi salah. Mau sekali rasanya ia mati di tempat ini. Ia merasa telah menghina ulama besar yang dihormati penduduk seisi Khurasan di hadapannya. Ia memastikan bahwa Hatim Al-Asom mendengar suara kentut tersebut. Ia menunggu cemas kira-kira kalimat apa yang keluar dari Hatim Al-Asom. Adapun Hatim Al-Asom yang sejak awal mendengarkan perempuan itu sambil mengusap-ngusap dagunya sambil terkejut, tetapi ia berhasil menjaga sikap seolah-olah tidak terjadi apapun. Ia yakin tamunya tidak melakukan hal tidak sopan itu dengan niat dan sengaja. Ia tahu persis perempuan di hadapannya merasa bersalah hebat. Ia berpikir keras untuk mengembalikan harga diri tamunya tersebut. Ia tidak sampai hati membiarkan tamunya pulang dengan rasa bersalah secara moral. Segera saja terpikir olehnya untuk bersikap sebagai orang tua yang kurang pendengarannya. Ia meminta tamunya untuk mengulang pertanyaan tersebut. Ia memperlihatkan diri sebagai orang tua yang tuli di hadapan tamunya. Faqala Hatim, bisa diulang lebih keras? Kata Hatim. Kalimat permintaan dari Syekh Hatim bin Ulwan itu melegakan pikirannya. Mengetahui tuan rumah kurang pendengaran karena usianya yang tua, betapa puas hati seorang perempuan tersebut. Kepercayaan dirinya kini kembali datang. Ia yakin bahwa Syekh Hatim Al-Asom juga tidak mendengar kentutnya. Ia kemudian mengulangi pertanyaannya. Sejak saat itulah Hatim Al-Asom, atau yang memiliki nama lengkap Syekh Abu Abdurrahman Hatim bin Ulwan, yang wafat pada tahun 237 Hijriah, dijuluki sebagai Syekh Hatim bin Ulwan Al-Asom atau Syekh Hatim Al-Asom. Secara harfiah, Syekh Hatim Al-Asom berarti Syekh Hatim yang tuli atau budek. Semua ini dilakukan dalam rangka menjaga kehormatan tamunya, menjaga aib agar tidak kehilangan muka, sebagaimana dikisahkan oleh Syekh Abu Ali Ad-Daqaq yang dikutip oleh Syekh Muhammad Nawawi Banten sebagai bentuk bukti keimanan seorang muslim. Semangat menutup aib bersama muslim dan penghormatan terhadap tetangga didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW, siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Wallahu a'lam bishawab.